wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, orang-orang tua kami yang kami muliakan, nenek mama yang kami cintai, tokoh-tokoh masyarakat, para cerdik pandai, perantauan, bundo kandung, seluruhnya, tidak ada yang ingin kami lewatkan dalam rasa hormat. Semoga kita semua kelak menjadi ahli surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, yang pertama sekali kita sama-sama mengucapkan di malam hari yang gembira ini, saat kegembiraan macam ini tidak pernah ada di Palestina. Kita dikasih oleh Allah bisa tertawa, bisa gembira, keluarga lengkap, rumah ada, semua fasilitas masih dikasih oleh Allah. Apa yang mau kita katakan kecuali kalimat alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Setelah itu yang kedua, kita di malam hari ini sama-sama memberi hadiah dan mengucapkan salam cinta kita kepada kekasih Allah, juga kekasih hati kita bersama, Habibina dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya sudah tawaf kemarin pertama sekali sejak 7 Oktober serangan Hamas terhadap kota-kota yang dijajah oleh Israel terlaknat. Bandung sekitarnya 5 hari, Jabodetabek 1 minggu, langsung ke Batam 6 hari, langsung ke Banda Aceh sampai ke Sabang 4 hari, langsung ke Bagan Siapi-api, kemudian langsung terbang ke Soloraya, Jogja, dan balik lagi ke sini. Jadi non-stop. Tadi pas melihat makanan ala Minang asli, sudahlah bertekad bantai malamnya. Akhirnya padang panjang ampe angke parui kanyang mato bare lindo 2 watt Wa'akago kantu mana. Alhamdulillah tadi pas duduk sudah kepesan kopi pahit. Pas duduk di sini lihat kopi pahit, nah ini dia lawannya. Kola kari sampai kari apa? Alah tabukan cimato kali ya. Alhamdulillah, alah selesai. Itu tidak lomba. Jadi alhamdulillah ini malam terakhir Pak. Malam terakhir kelilingnya. Besok sudah kembali ke Sumatera Barat, insya Allah. Tapi sebentar aja, tanggal 15 sudah berangkat lagi ke Riau 4 hari. Dari Riau ada acara daurah 1 hari full para pengusaha dan para pedagang sukses di Jakarta. Tanggal 22, 23. Setelah itu langsung berangkat ke Palestina, insya Allah Ta'ala. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai, melihat Bapak Ibu begitu gembira, begitu senang, wajahnya cerah-cerah. Tadi saya sempat berkata minta maaf, gagah-gagah orang Minang ini ya, cantik-cantik orang Minang ini, Masya Allah. Rasanya awak manapua, nah iya bilang loh, manapua dado, merasa bangga dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya celek mama gitu, dado le rasa awak punya dunia saja. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami cintai, malam ini saya mau menyampaikan beberapa renungan sebenarnya. Mohon disimak dengan hati ya. Beberapa renungan. Pertama, kita ini seluruhnya calon almarhum semuanya. Kita ini seluruhnya calon almarhum. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, seberapapun kayanya kita ini bakal menjadi almarhum. Titel terakhir kita adalah almarhum, almarhumah. Kalau hamba Allah yang sedang bicara digelari dengan Ustadz akhir zaman, maka kami berkata
kita semua adalah umat akhir zaman. Memang tak lama lagi Bapak Ibu, Palestina sekarang, yang terjadi di Palestina hari ini ada hadis sahih Nabi menyebutkannya, dan itu isyarat kata Rasulullah kalau itu sudah terjadi. Jadi Rasul minta maaf memegang kepala Abdullah ibnu Hawalah. Nabi berkata, hai ibnu Hawalah, jika terjadi serangan di akhir zaman di Palestina, di daerah Asqalan, kemarin yang diserangkan Asqalan atau Askelon, di salah satu kota Palestina sudah dijajah oleh Israel, maka Palestina akan kembali merdeka. Jadi ending dari kisah memilukan ini adalah Palestina menang, insya Allah. Tapi kata Rasulullah, jika itu sudah terjadi, maka jarak antara engkau dengan kiamat lebih dekat daripada jarak telapak tanganku dengan kepalamu saat ini, wahai Ibnu Hawalah. Memanglah ada ke mana jarak itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tapi yang paling dekat dan ini yang lebih pasti lagi, kiamat kecil setiap kita. Kata Rasulullah, kiamat kecil setiap manusia adalah kematiannya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, hiduplah senang, bersenang-senanglah, nikmati apa yang halal bagi kita, silahkan. Tapi jangan lupa, madza a'datta limautika, persiapan apa yang sudah engkau siapkan untuk kematianmu. Kalau memang kita percaya ini adalah akhir zaman, perlu diingat satu hal. Rasulullah bersabda, di akhir zaman akan sangat banyak terjadi kematian tiba-tiba, kematian mendadak. Sehat-sehat kini tiba-tiba nanti sudah almarhum. Gembira-gembira kini tahu-tahu sudah orang-orang ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh di Padang Panjang, diumumkan di pagi hari di sebuah masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal orang tua kita Bapak Datuk Fulan bin Fulan pagi ini. Maka diumumkan kepada warga dan masyarakat setempat, sholat zuhur nanti datanglah berbondong-bondong ke masjid, kita sholatkan beliau dan kita antarkan ke peristirahatan terakhirnya. Diulang lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diulang lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu-tahu zuhurnya memang ramai orang Pak, masjid itu penuh. Ternyata dia adalah datuk dan nenek mama yang sangat disegani oleh warga masyarakat. Rami penuh sesak. Bapak, Ibu, pas selesai sholat zuhur, satu keranda mayat dibawa ke dalam masjid untuk disolat jenazahkan. Tapi tidak cukup satu keranda yang dibawa Pak, satu lagi menyusul di belakang. Orang-orang heran, loh, kan tadi diumumkan cuma satu, kenapa ada dua? Yang udah tahu jawab, yang pertama yang diantarkan itulah tadi yang diumumkan. Yang kedua siapa? Yang mengumumkan. Begitu. Jadi ada kematian mendadak di akhir zaman. Mungkin Bapak Ibu pernah makan rumah makan Minang asli di Payakumbuh. Rumah makan Minang asli Payakumbuh, terkenal itu. Jadi pemiliknya mengantarkan salah seorang jamaah ke kuburan, meninggal dunia sebelum asar. Pas pulang selesai sholat asar, kepalanya pusing, badan tak enak, lepas maghrib lewat, dia pula yang meninggal. Besok dia yang dikuburkan. Jadi apalagi di waktu COVID kemarin ya, tak karuan kematian orang mendadak. Hadirin yang kami cintai, ini bukan masalah saya nakut-nakuti, tapi saya hanya menyampaikan, mada a'dadtalah, persiapanmu apa? Kebanyakan orang kaya di dunia, tapi nggak kebawa kekayaannya sampai ke surga. Kebanyakan tinggal. Yang dia bawa adalah kain kapan yang membaluti tubuh. Tanah tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, dan gelar juga tinggal. Statusnya tinggal, pakaiannya tinggal, bahkan gigi emas pun dicopot.
Jam tangan, handphone pun dilepasin. Nggak ada yang bisa dibawa, Pak, kecuali yang sempat kita tabungkan ke Allah duluan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, saudara-saudaraku, siapakah di antara kalian, kata Nabi, yang lebih menyukai ibu, kalau seandainya Nabi hidup saat ini, Bu, ya. Lalu Nabi bertanya ke kita, ibu-ibu, apakah ibu-ibu lebih suka harta milik ibu pribadi atau harta titipan orang ke ibu? Ini pertanyaan Rasul kepada para sahabat nih. Saudara-saudara, apakah saudara lebih menyukai harta milik saudara pribadi atau harta orang lain yang dititip ke saudara, lalu saudara menyimpannya? Mana yang lebih saudara sukai? Apa jawaban para sahabat? Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah ya Rasulullah, harta milik kami sendiri lebih kami cintai daripada harta orang lain yang sedang dititipkan ke kami. Apa kata Rasulullah? Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta. Yang hartamu adalah yang cepat engkau tabungkan ke Allah. Engkau kirimkan ke Allah, kau cari di dunia, kau kirimkan kepada Allah. Wa malu ghairika ma akharta. Sementara harta orang lain, kau yang mencari, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, kadang-kadang lembur, kau cari, kau mati, lalu kau tinggalkan jadi warisan. Orang lain yang menikmati, engkau yang dihisab pada hari kiamat. Maka itu namanya harta orang lain yang dititipkan kepadamu. Rugi. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini renungan saja. Renungan kedua, ini terkait dengan silaturahmi suku Koto, ya. Kami buat renungan kedua. Nabi Muhammad di usia saat-saat beliau sedang sakit mau meninggal dunia, beliau dipapah ke masjid, Pak. Saking lemahnya beliau dipapah ke masjid. Satu tangannya bergelantung di bahu Ali bin Abi Thalib, satu tangan yang lain bergelantung di bahu Abdullah bin Abbas. Saking lemahnya beliau tak sanggup lagi melangkahkan kakinya, sehingga kata para sahabat, kedua ujung kaki Nabi membuat garis di tanah. Itu pertanda lemes banget kan, dan dia seperti terseret kakinya, dibawa ke masjid. Dalam keadaan lemah begitu Nabi duduk di atas kursi. Lalu dengan suara yang lemah Nabi berkata, saudara-saudara, sudah lama kita hidup bersama, susah senang kita jalani bersama. Sekarang sepertinya sudah saatnya kita berpisah. Nangis sahabat mendengarkan itu. Sudah saatnya kita berpisah. Tapi saya tidak mau kita punya urusan panjang nanti di akhirat. Saya mohon hari ini yuk kita bersih-bersih. Siapa saja di antara saudara-saudara yang punya titipan kepada saya dan mungkin saya lupa, sampaikan sekarang biar saya kembalikan. Siapa saja di antara saudara-saudara yang saya punya hutang kepadanya, tolong sebut sekarang, apapun cara saya akan bayar. Siapa di antara saudara yang mungkin pernah tersinggung hatinya, pernah tidak enak, pernah mungkin saya sakiti tak sengaja atau sengaja, tolong sebutkan sekarang. Saya mau bersih-bersih hari ini, karena jika hari ini tak selesai, besok di akhirat saya korban. Jadi sahabat diam, air mata menetes. Ini kalimat perpisahan nih, karena tidak direspon. Nabi kembali mengulangi kata-katanya, tolong saudara-saudaraku, yuk bantu saya nggak mau berurusan di akhirat. Siapa yang pernah hartanya saya pinjam, kasih tahu sekarang. Siapa yang barangnya ada di tangan saya, kasih tahu sekarang. Siapa yang pernah saya sakiti, tolong kasih tahu sekarang. Saya tidak mau kita urusannya berkelanjutan di hari kiamat. Tolong, kata Rasul. Diam para sahabat, Pak. 3 kali Nabi mengulangnya. Tiba-tiba seorang laki-laki berkulit hitam, sajadi-jadinya hitamnya, karak kualinya kulitnya tamanan hitam. Tiba-tiba dia berdiri, angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Ya, kata Rasul. Ya Rasulullah, mungkin engkau lupa, tapi saya tak pernah lupa.
saya dulu pernah membawa tali kekang ontamu ya Rasulullah. Engkau di atas onta. Suatu ketika cemetimu mengenai diriku ya Rasulullah. Hari ini aku minta balas. Oh, marabo para sahabat. Heboh ke seluruh yang ada. Apalagi Umar bin Khattab. Tagak Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab berkata, sana kalau engkau ingin pukul Rasulullah, den gantino balasah yang dirilen para taluan. Kok perlu pijak kapal den? Jangan cuma singgung Rasulullah. Kata Rasulullah, Umar duduk. Duduk Umar. Umar dan garang tuh cendok kerupuk kali kuah pak. Lunak langsung di Rasulullah duduk Umar. Tapi menggeledek Baik, setelah itu Ali bin Abi Thalib yang tegak. Saya menantunya. Saya saja kamu pukul, jangan Rasulullah. Ali, kamu duduk. Ini urusan saya dengannya. Lalu Hasan Hussein bak cucu Nabi. Aman, di darah saya, di darah kami ada darah Rasulullah. Di daging kami ada daging Rasulullah. Jika paman ingin sakiti beliau, sama dengan jika paman ingin memukul beliau, ke kami saja paman. Itu dah sama paman, ke kami saja. Rasul berkata, cucuku Hasan Hussein, kalian baik-baik saja. Duduk cucu. Duduk, nangis semua. Orang hitam keling ini pak, setelah Rasul berkata kepadanya, saudara laksanakan dengan cemeti ya Rasulullah. Maka didatangkanlah cemeti. Kemudian ya Rasulullah, waktu itu yang kena dari cemetimu ke tubuh saya bagian punggung. Maka Nabi dengan payah minta tolong diputarkan badannya membelakangi. Ya Rasulullah, waktu itu punggung saya sedang tidak pakai baju, sedang terbuka ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun membuka bajunya. Nampaklah kulit yang agung, suci dan mulia, putih. Lalu si orang negro mengangkat tangannya yang memegang cemeti tinggi-tinggi. Sahabat menangis semuanya dalam keadaan marah dan geram, tapi mereka tak bisa melarang. Tiba-tiba cemeti itu dilemparkannya sejauh-jauhnya. Rasulullah ditubruk dari belakang. Lalu pipinya yang hitam keling itu ditempelkan ke punggung Rasulullah yang putih, bersih dan mulia. Menangis terseduh-sedan, mengalir air matanya di punggung Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, akan ada yang tega untuk menyakitimu ya Rasul, apalagi aku. Yang terjadi memang benar seperti yang aku ceritakan. Aku tidak mengarang ya Rasulullah, tapi aku sebutkan ini karena dari lama aku punya cita-cita bisa menyentuhkan kulitku yang hina ini dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Cuma ini jalannya. Sambil menangis, ya Rasulullah, doakan aku agar bisa bersamamu kelak di dalam surga. Masya Allah. Nabi pun membalikkan badannya. Dia pegang kepala orang ini, dia cium bulu-bulunya. Ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surga bersamaku. Masya Allah, cadia pajak. Tapi pelajaran yang kita ambil di sini adalah tolong barasih hawa di dunia. Kalau tidak bersih di dunia Pak, maka panjang urusan kita di akhirat. Kata Rasulullah, tahu nggak saudara-saudara, siapakah orang yang paling bangkrut nanti pada hari kiamat? Saya yakin Bapak Ibu sudah dengar hadis itu. Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa umatku yang paling bangkrut? Para sahabat menjawab, man la dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut itu ya Rasulullah menurut kami adalah orang yang tidak dapat untung dari galehnya, pokok yang ada lapih tandeh segalahnya, kemudian bahkan potong tangkian kemari. Itu yang bangkrut ya Rasulullah. Jauh-jauh para sahabat, tidak, kata Nabi, bukan itu yang bangkrut. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut itu adalah datang dia nanti pada hari kiamat, dia bawa amal solehnya, amal sholat, amal puasa, amal sedekah, amal baca Quran, amal zikir, amal haji, umroh, dia bawa ke hadapan Allah. Harap kalau dengan amalan itu dia dibebaskan dari neraka dan masuk surga. Tiba-tiba kata Rasulullah, antrian orang
minta keadilan kepada Allah. Siapa orang itu? Orang yang punya urusan yang dengan dirinya dulu di dunia yang gak selesai. Ada orang yang dia berutang kepadanya gak dibayar-bayar, ada orang yang jadi anak buahnya gak digaji-gaji, ada orang yang dia fitnah, ada orang yang dia pukul, ada orang yang dia adu domba, ada orang yang dia sihir, ada dia orang, pokoknya orang-orangnya adalah orang-orang yang dizalimi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata Rasulullah, Allah pun mengambil pahalanya dibagi ke orang yang telah dia zalimi di dunia, yang haknya tak dikasih dan sebagainya. Datang lagi yang kedua, diambil lagi pahalanya dikasih ke orang itu. Datang lagi yang ketiga, diambil lagi pahalanya dikasih lagi ke orang yang ketiga, dan seterusnya. Fa'in faniyat hasanatuhu, ketika semua kebaikannya Allah kalian tidak masih suci jolai. Sementara orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah atas dirinya masih banyak, amal solehnya lah habis. Maka apa yang harus terjadi? Kata Rasulullah, diambil dosa orang itu, dipindahkan ke dia. Ya Allah, pahalo lah tandeh habis izin dosa orang pindah lo kawa. Ayo, itu umatku yang bangkrut. Akhirnya dia diseret oleh malaikat, dilemparkan ke dalam lubang api neraka jahanam. Itulah umatku yang bangkrut. Dan ini Nabi nggak mau macam ini, berurusan di akhirat. Jadi wahai Bapak Ibu, awak banyak orang penalih wah. 5 orang Minangku menguasai dua dan nampak debo. Pasar cik, musajid cik. Ya, menguasai pasar, menguasai musajid. Lawan satu-satunya orang Cina di Indonesia orang Minang. 5 orang Cina lawan dari orang Minang. Kelemahan awak kurang kompak. Kalau itu kompak, kalau enggak gua gulung saudara. Benar. Ampulah Datuk atau Bapak Datuk gitu tadi. Lah kama-kama negara bila saya lihat selalu orang Minang adu dan menguasai pasar. Cino baik kompese, bakulit punya lase awak orang. Ya, tapi maaf Pak, ikut muamalah. Bara banyaknya kita berurusan pinjam meminjam, utang-utang. Berapa urusannya kita punya pegawai, kita punya anggota. Berapa banyaknya orang yang kita punya nasabah, yang kita punya langganan. Berapa banyaknya kita punya janji yang mungkin saja lidah ini tak bertulang. Mungkin saja kita sudah mengatakan 1-2 kalimat yang membuat orang itu rugi dan bangkrut, yang membuat orang itu ditinggalkan nasabahnya dan lain-lainnya. Wallahi, kalau seandainya kita beriman dengan apa yang kita ceritakan barusan, tolong hati-hati Pak. Kita jangan panjang urusan kita di akhirat lalu kita jadi orang bangkrut. Ini renungan nomor 2 ya. Renungan nomor 2. Renungan nomor 3. Ini renungan nomor 3 malam yang penuh berkah ini. Saya ingin memberikan sedikit santapan rohani yang menggigit lah. Renungan nomor 3, cerita setelah Rasulullah meninggal. Saat itu Abdullah ibnu Abbas jadi guru besar di Madinah Al-Munawwarah. Ini didapatkan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Ad-Dahabi. Judul kitab ini adalah 70 dosa-dosa besar Pak. Judul kitabnya oleh Imam Ad-Dahabi. Jadi ceritanya begini ya. Guru besar Abdullah ibnu Abbas sedang memberi kajian rutin. Orang sedang menyimak dengan khusyuk. Tiba-tiba seorang pemuda datang langsung bergabung di pengajian. Melihat dia datang, Abdullah ibnu Abbas diam, tak mau melanjutkan pengajian. Diam saja. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kenapa nih? Kenapa guru diam? Tidak ada angin, tidak ada petir, tidak ada hujan, tidak ada sebab. Tiba-tiba diam saja. Setelah laki-laki itu masuk ya, lalu mulailah orang melihat sejak dia masuk, guru jadi diam saja. Hadirin yang kami cintai, lalu kesunyian itu dipecahkan oleh kata-kata Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Saudara-saudara, minta maaf, pengajian gak usah saja kita lanjutkan. Percuma. Kita ngaji supaya rahmat Allah turun kepada kita semua. Tapi gara-gara datang seseorang yang karena dia datang ke tengah-tengah kita, rahmat dari Allah, Allah tahan untuk kita semua. Udahlah, bubar saja, pengajian gak usah. Rasul kali tanpa apa jana baru tiba itu. Nyo tahu bahasa inyo yang dimukasih.
Anak muda nanti tiba dari tua, sadar dia bahwa dialah yang dimaksud. Gara-gara dia datang, rahmat Allah yang tadi mencurah-curah turun ke bumi kepada ahli halaqah majelis ilmu, tiba-tiba ditahan oleh Allah gara-gara kedatangan dia. Apa masalahnya? Orang satu kota Madinah sudah tahu kalau anak muda ini tidak berbaikan dengan etiknya. Lalamu tidak berbunyi, tidak basi sapuan ke etiknya. Orang dah tahu. Dan anak muda ini sadar saat itu dia betul-betul bagaikan kena samar petir rasanya dengan kata-kata itu. Lalu dengan malu dia mundur. Ini yang ngomong guru besar masalahnya Pak. Guru besar yang dijamin masuk surga. Dia mundur dengan perasaan malu, campur aduk, dan dia keluar. Tak berapa langkah dia keluar, terdengar Abdullah bin Abbas melanjutkan pengajian. Dia benar-benar ini mau kasih kilonya. Dia langsung ke rumah eteknya. Langsung dia ke rumah bibi eteknya dan ketok pintu, tok 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 tok, teh, buka pintu teh, assalamualaikum. Menjawablah seorang wanita tua dari dalam. Waalaikumsalam. Siatu. Awak teh si Otoy. Anggaplah begitu namanya ya. Kemudian bukakan pintu. Wah, angiyong. Masuklah. Sampai cerita apa kata anak muda ini teh, minta maaf. Awak salamu kuyo salah ketek selaku anak ketek, anak muda lah anak detek ternyata sombong kaite, indak menyapu ete dan sebagainya. Sudahlah nak, ada maafkan waang. Tapi baa maku babaliak panganang kini elo ang kaite sebenarnya terjadi. Dia ceritakan tadi gini teh. Oh, alhamdulillah dapat hidayah yang kini. Lain safang, alhamdulillah. Tapi pai balik ke guru kita, ke Abdullah bin Abbas tu, batanyo bana kenyo. Wahai tuan guru, asajo musibah yang didapatkan di orang yang tidak menjaga tali silaturahmi. Musibah yang dihadiah dari Allah kepada orang yang tidak menjaga silaturahim. Musibah yang didapat di orang tu. Baik, pergilah anak muda ini kembali ke masjid. Orang udah bubar pengajian, tapi masih ada beberapa murid yang nanya, 4-5 orang masih ada yang mengitari Abdullah bin Abbas. Datang lagi anak muda itu, assalamualaikum, nggak dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Diam lagi. Guru, dia ceritakan saya baru ke rumah etek saya dan kami sudah berbaikan. Saya janji taubat, saya tidak akan ulangi kembali. Berubah wajah Ibnu Abdullah bin Abbas, senyum dia, baru dijawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk nak, duduk. Lalu guru, kami mau nanya apa saja bahaya orang yang tidak menyambung tali silaturahmi, apa saja bahaya orang yang tidak memperbaiki tali silaturahmi, apa yang akan ditanggungnya? Apa kata Ibnu Abbas? 3 hal yang harus dia tanggung dalam hidupnya dan ini bergantung nasib akhiratnya. 1, kata Rasulullah, siapa yang memutuskan tali silaturahim, siapa yang tidak menyambungkan tali silaturahim, maka yang pertama Allah putuskan rahmat Allah darinya sampai dia mati kalau dia tidak memperbaiki. Kalau orang dah terputus rahmat dari Allah, artinya orang itu dilaknat Allah sampai mati. Karena rahim itu aku ambil dari namaku Ar-Rahim, maka faman wasolaha wasaltuhu. Siapa yang menjaga tali silaturahim, aku akan jaga rahmatku kepadanya. Faman qata'aha qata'tuhu. Yang berani memutuskan tali silaturahim, saya putuskan rahmat saya darinya. Begitu ya. Yang pertama, berarti orang ini terlaknat, terkutuk. Kemanapun dia pergi, alam ikut mengutuknya, malaikat mengutuknya, ikan mengutuknya, burung mengutuknya. Selama Allah tidak memberi rahmat lagi kepadanya. Rezeki dapat pak, tapi tidak berkah. Mayuri jo udaro ka minum jo aye, tapi aye yang diminum udaro nanti iri mengutuk saudaranya. Penyakit anak tidak katibo. Begitu. Yang kedua, selama dia tidak menyambungkan kembali tali silaturahim, seluruh amal solehnya nggak ada yang sampai kepada Allah, ditahan di langit dunia. Tahan saudaranya sampai mati, tidak coba kailoannya sampai mati, tidak juga diperbaikinya hubungan sampai mati ya.
maka tak satu pun amalnya sampai. Nanti di akhirat dia nanya pada Allah, ya Allah, kenapa catatan amalku kok kosong? Mana hajiku? Aku kan sudah haji ya Allah 2 kali, 3 kali. Ya Allah, aku kan umroh hampir tiap tahun. Ya Allah, aku kan selalu puasa Ramadan. Aku kan pakai sholat 5 waktu berjamaah berada di masjid. Aku kan tahajudan. Aku puasa Senin Kamis ya Allah. Aku rajin sedekah. Mana kenapa tak ada semuanya kosong? Kata Allah, hai hambaku, aku tahu kau sudah mengerjakan semuanya. Dan itu sudah tercatat. Tapi sayang, catatan itu tergantung di langit dunia. Ternyata engkau sampai mati tidak memperbaiki hubungan silaturahmimu, maka tak ada yang sampai. Aku anggap semuanya tak ada. Ya Allah Pak, takut nggak kita kira-kira itu? Maka tolong bapak-bapak, ibu-ibu, awak kamati. Iya kamati ya Bu? Iya Pak. Iya kamati ya Pak. Ah, nggak ada orang yang mau mati loh. Tapi lo nak nyo tipu. Baik Bapak Ibu, oleh karena itu, yuk dengan siapa silaturahmi kita hari ini tak baik, putus. Mungkin ada yang bertanya, Buya, batanya cik Buya, Baa kalau seandainya nama mutihan awak indah awak aduh tapi nyo Buya. Nan salah indah awak aduh tapi nyo Buya. Baa agak nyo kira-kira. Apa contohnya? Itu Buya. Nyo tiba ke menyalam pitih tawa. Awak tahu nyo orang dan namuh memayutang. Jadi awak kecian kenyo minta maaf sangat. Ambolah berpengalaman jo engkau salah menyalam pitih ndak si 6 pulang loh. Ndak si 6 pulang loh. Jadi engkau menyalam 5 juta, ambo geslah 500.000 sedekah dari ambo. Sakit hatinya. Ndak nyoba bunyi awak itu. Ku contoh lah. Aku apa ya? Baca baik itu. Baca baik itu. Yang salah kan dia juga. Memang dia yang salah. Tapi maaf. Cibudanan Pak. Ikut orang bertapuk tangan. Kalaulah indah ado, ciek lain nama menunggu babunyi nak tapuk tu. Pasti ado yang menunggu kan. Baru terangan. Baru terangan. Tapi kalau ndak basamui doh, ndak ada bunyi tu terangan. Makasihnya apa kini? Kalau orang ndak pasti sapo, awak malah namanya nyapo. Itu seharusnya. Ikut orang ndak bunyi, awak satu ndak bunyi. Apa yang dia jual? Siapa nawang? Kan itu tuh. Siapa nawang? Nampar lu dia den wang. Ada di pasangan, ada mamaan. Kini wang dalam bunyi den. Terserah. Kan itu. Lalu bajalan di mukonya, cara nak kenal lo. Asyiklah. Aku cek dan perangnya doang. Sebenarnya itu salah. Pak, minta maaf. Harusnya Assalamualaikum. Oh ya, buang mukonya biasa. Meludahnya biasalah. Ini udah Nabi. Bapak Ibu, ayo balik itu ya. Biarlah. Pak, demi amal awak harus sampai ke Allah. Ndak ada kita pijak-pijak ego kita seketek. Maka kata Rasulullah, laisal wasilu man wasalar rahbil mukafi. Bukanlah yang disebut orang yang menyambungkan tali silaturahim adalah orang yang merespon apa yang dia berikan kepadamu. Nyo kalau nyo sapo den sapo lo nyo. Kalau nyo babunyi do den babunyi lo nyo. Bukan itu orang yang menyambung tali silaturahim. Tapi orang yang menyambung tali silaturahim itu adalah orang yang menghubungkan kembali silaturahim dari orang yang memutuskan. Inyo yang memutihkan, awak nan menghubunginya. Jowe Allah, coba kirim hadiah lah, wa undangnya untuk acara pernikahan, akikahan atau apa sajalah. Begitu caranya. Kalau tidak tiba itu urusannya dulu, ya Allah lah. Begitu Bapak Ibu, tidak tibanya. Awak sapo assalamualaikum, antok sajonya. Urusannya ya Allah lah. Dan awak pada siap. Ya betul Bapak Ibu. Sekarang teori mangguak sebelahnya. Setuju, yo sepakat. Itu sama praktek. Iya. Ego muncul, enggak nih. Allah. Hadirin yang kami muliakan, Nabi Muhammad sebagai contoh. Nabi Muhammad sebagai contoh Bu. Kamu saji ke rumah beliau. Lewat di muka rumah orang Yahudi. Orang Yahudi kok asal lewat Nabi di muka rumahnya mudah kali Pak.
sengaja ditunggu Nabi, aku pasti tak lewat nih kok. Dia buka jendelanya, lewat Nabi, tuah. Asal lewat Nabi pulang, tuah. Maludah rajin maludah mukul itu kepada Nabi buka lidah. Tapi ketika dia sakit, Nabi Muhammad yang paling pertama datang, bawa buah-buahan, bawa makanan, bawa obatan. Lalu dia berkata, engkau yang paling sering aku sakiti. Setiap engkau lewat depan rumahku, aku meludahimu. Sekarang aku sakit, engkau yang pertama datang. Alangkah agungnya akhlakmu. Kata Rasulullah SAW, saya berharap engkau cepat sembuh. Makanlah ini, minumlah ini, semoga engkau cepat sembuh. Aku rindu denganmu, kata Rasulullah SAW. Rindu jo, cuah gitu. Ya. Tapi dengan akhlak Nabi Muhammad itu masuk Islam ya Pak. Masuk Islam. Baik itu dia orang Yahudi, kawan aku, saudara aku, keluarga aku orang Yahudi itu orang Islam. Orang Islam kan. Kalau orang Yahudi sama anaknya di Palestina tuh yuk apa? Kok perlu satu aku mijak kepalunya ke Indonesia kok. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kok sana awak sendiri orang Islam. Baik Bapak Ibu, ikut renungan. Jangan sampai Allah tidak menerima amal soleh kita. Nah yang ketiga, yang terjadi kepada orang yang tidak mau menyambungkan tali silaturahim, yang nomor 3 adalah kemana saja dia berada, dia menjadi penyebab sial bagi orang banyak. Maaf, sial bagi orang banyak, orang kah. Seperti yang terjadi ke Ibnu Abbas tadi, gara-gara tibo, rahmat Allah tahan dek gara-gara inyo. Lapainya baru dilanjutkan balik pengajian. Bahkan Ibnu Abbas berkata, percuma saja kita lanjutkan pengajian selama di tempat kita ada orang yang gara-gara keberadaannya rahmat dari Allah tahan dari kita. Lapainya baru lanjut pengajian balik. Jadi memang orang yang memutuskan tali silaturahim Bapak Hayu, di mana berada penyebab rahmat Allah tahan. Jadi kalau nyantor keluarga kita Bapak Ibu, tidak berbunyi juga mertuanya, tidak berbunyi juga ipanya, tidak berbunyi juga sepupunya, jangan diperdiakan. Karena itu kalau dibiarkan rahmat Allah untuk kita semua ditahan Allah. Makanya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang beriman itu badun sana bersaudara. Kalau ada yang ada keiloan, tolong paidoi di antara mereka, jangan diperdiakan. Karena dampaknya buruk kawak. Mau contohkan cek, Bapak Ibu. Nabi Muhammad dapat berita elok bulan Ramadan tentang bila Lailatul Qadar. Dapat berita bagus bulan Ramadan. Ini ada orang yang bukan orang Minang kan? Jadi nggak usah pakai bahasa Minang ya. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia Raya saja lah kita ya. Oke, saya pakai bahasa Indonesia ala Minang. Biar terasa oleh kita semua. Ya, ini unik ya Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW mau kasih kabar gembira bulan Ramadan bahwa malaikat Jibril baru saja datang menginfokan kapan tepatnya Lailatul Qadar. Berita baik atau berita buruk tuh? Baik Bapak Ibu. Tiba-tiba ada 2 orang bertengkar. Ada 2 orang yang saling meninggikan suara. Lalu kata Rasulullah, astagfirullahaladzim, sudah bubar-bubarlah, nggak jadi kata Rasul. Barusan ingatan di dalam kepala saya tentang kapan tanggal tepatnya Lailatul Qadar yang sudah ada dalam kepala saya dicabut oleh Allah ingatan itu sehingga saya lupa sama sekali. Gara-gara ada 2 orang yang bertengkar barusan. Jadi coba lihat, jangankan yang mau turun dari langit, yang udah turun saja diambil balik oleh Allah. Gara-gara ada 2 orang yang bertengkar. Awas, hati-hati. Kalau ada satu keluarga bertengkar di dalam, kalau Minang boleh. Bertengkar di dalam, tapi tidak lama bahasa Indonesia kalau curang Minang. Enggak mau bahasa Minang. Gas aja lah ya. Baik Bapak Ibu, saya terjemahkan terus Bu, aman. Jadi gara-gara ada yang bertengkar, yang sudah turun pun Allah cabut balik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya Pak. Bagaimana kalau suami istri bertengkar? Asik bertengkar ya sebentar. Yang dipermasalahkan hal kecil bisa jadi besar. Maka dijamin rezeki orang ini nggak berkah. Kalaupun tetap ada, nggak berkah rezeki. Hidupnya panas.
Dan kalaupun ada belanja menambah semacamnya, itu menimbulkan banyak bencana dan musibah. Kalau begitu, rukun aman damailah. Mudah saja cepat memaafkan. Dan yang paling terbaik di antara kalian yang paling duluan minta maaf. Gitu. Baik, hadirin yang kami muliakan, ini renungan ketiga. Yuk perbaiki cepat sebelum kita meninggal. Ada kisah penutup dalam kasus yang ketiganya. Kisah ini penutup. Didapatkan dalam kitab Al-Kabair kembali. Apa kisahnya? Seorang lelaki yang sangat amanah di kota Mekah. Oh, laki-laki ini soleh, taat, sangat amanah. Jadi dulu kan belum ada bank, Pak. Jamaah haji yang datang, itu kalau bawa belanja, beli emas atau apa saja, tempat nitipnya ke laki-laki yang soleh ini. Dititipkan. Nanti mau pulang haji dibawa kembali, diambil lagi. Terkenal sudah seluruh dunia betapa amanahnya laki-laki itu. Suatu ketika ada orang yang bawa uang dari dinar emas. Kalau ditotalkan adalah 1,5 M. Ya, dititipkan sama laki-laki itu. Setelah selesai haji, dia datang mau ambil balik, ternyata dia sudah meninggal. Dan dia tidak kasih tahu ke keluarganya yang manapun di mana dia simpan simpanan itu. Akhirnya dia bingung laki-laki haji ini yang nitipkan harta itu, dan dia bertanya pada ulama di kota Mekah. Apa kata para ulama? Kau pergilah ke sumur Zam-Zam. Di tengah malam setelah berdoa kepada Allah, panggillah dia. Wahai fulan yang soleh, saya jamaah haji tahun ini yang nitipin kepada engkau dinar sekian banyak. Saya sudah selesai hajian. Ternyata engkau Allah takdirkan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu kau simpan di mana titipan saya. Tolong wahai hamba Allah yang soleh, dengan pertolongan Allah jawablah di mana engkau simpankan. Tidak ada jawaban, Pak. Tidak ada jawaban. Melapor pada ulama besoknya. Sedih ulama ini, ya Allah. Kalau begitu dia tidak sedang bersenang-senang saat ini. Kalau begitu dia sedang tidak di tempat yang terhormat saat ini. Kalau begitu dia bukan di Al-Mala'ul A'la saat ini. Kalau begitu dia bukan di tempat yang terhormat saat ini. Sedih ulama ini. Lalu kata ulama, pergilah engkau ke Yaman. Di Yaman itu ada sebuah sumur namanya Sumur Barhut. Hari ini ada sumur itu, dan sumur itu baunya minta ampun, kayak pusat bangkai sedunia bau sumur itu. Pergilah engkau ke Sumur Barhut di tengah malam, berdoalah kepada Allah, panggillah dia. Lalu datanglah dia ke Yaman dan dia sampai ke Sumur Barhut. Teman-teman kami, anak-anak kader-kader kita sudah banyak yang pergi ke Sumur Barhut itu di Yaman, Pak. Anak saya ada 3 orang hari ini kuliah di Tarim, ya, di Yaman. Jadi ada Sumur Barhut. Sumur Barhut itu baunya luar biasa. Kemudian di tengah malam setelah berdoa pada Allah, dia panggil, hai fulan yang soleh, apakah engkau dengar suaraku? Wahai fulan, saya minta pada Allah agar Allah izinkan saya bicara denganmu. Hai fulan, saya yang haji tahun kemarin ini, dan saya titipkan kepada engkau emas sekian dinar, ya. Tolong kasih tahu kepadaku di mana engkau simpan, karena semua keluargamu tak ada yang tahu. Wahai fulan yang soleh, jawab. Kedengar jawaban dari dalam, Pak. Waalaikumsalam. Ibu dawa atau pancaga gambarnya. Lacigin lari. Wahai Bapak Ibu, waalaikumsalam. Dan dia berkata, maafkan saya saudaraku, hartamu aman. Saya letakkan di sebelah anu, di posisi anu, daripada ujung rumah yang sebelah anu. Kau galilah kira-kira 1 meter, kau dapati di sana. Itu adalah milikmu, Masya Allah. Lalu bertanya jamaah haji ini, Bapak haji ini, apa yang menjadikan engkau tempatmu di sini? Dia menjawab, saya punya saudari perempuan. Saya punya saudari perempuan miskin. Saya sampai meninggal tidak bertegur sapa dengannya. Coba bayangkan tuh. Gara-gara itu Allah hinakan saya. Allah tidak letakkan saya di tempat terhormat. Saudara saya perempuan, dia miskin, saya tidak bertegur sapa, saya tidak mengunjunginya sampai saya mati. Allah tak ridho dengan saya. Allah hinakan saya di alam barzakh. Ya Allah ya Rabb, hati-hati Bapak Ibu. Di antara kita mungkin ada yang Allah kayakan, sementara dia punya keluarga ada yang
yakin, jangan belakangi dia, jangan punggungi dia. Kadang-kadang doanya adalah surga kita. Ya, tolong hubung silaturahmi. Ya, kalau kita hubungi dia, ini kita pitih kawan. Karena ada pitihnya di kita, ada uangnya di kita, dititip oleh Allah. Maka kasihlah, nggak akan berkurang Pak. Itu sedekah. Kalau sedekah satu kita kasih 10, Allah kembalikan buat kita. Jangan ragu, jangan ragu. Begitu ya Bapak, Ibu, hamba Allah. Oke, inilah renungan kita malam ini Bapak Ibu. Gimana kira-kira? Lagi masuk kaji? Lagi duduk kaji? Alhamdulillah. Tinggal amalkan. Ya awak calon almarhum seolahnya. Ya, seluruh kita calon almarhum. Baik. Boleh kalau ada yang mau tanya jawab, kalau mau ya. Tapi penutup yang mau saya sampaikan ini wajib saya sampaikan tentang Palestina. Saya ambil waktu paling lama 15 menit saja. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Hadirin yang saya cintai, Palestina adalah negeri iman yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, di akhir zaman negeri iman adalah Syam. Negeri iman itu adalah Syam. Negeri iman itu adalah Syam. Syam itu Lebanon, Yordania, Suriah, pusatnya Palestina. Dari Palestina pusatnya Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis pusatnya Masjidil Aqsa. Oke, Bapak Ibu, hari ini iman benar-benar menggugah dunia sedunia sekarang ini. Muncul cahaya iman dari Palestina. Tidak sedikit orang hari ini sedang OTW belajar Islam gara-gara melihat iman yang ada pada penduduk Palestina. Tegar, ikhlas, ridho, sabar, dan mereka optimis kepada Allah. Tidak ada keluar kata-kata menyumpah serakahi Allah. Luar biasa. Iman di Palestina menyebabkan pintu-pintu hidayah dari langit mencurah ke berbagai negara sedunia. Hari ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Mau artisnya, mau atletnya, mau akademisinya, mau politisinya. Tidak sedikit hari ini orang OTW menuju Islam. Orang bersyahadat. Baru ini saya dengar, saya tonton langsung di Sydney. Alhamdulillah sama dengan Bapak Datuk kita sudah beberapa kali Allah undang kami dakwah di Sydney, Melbourne. Di Sydney ada 20 orang wanita muda cantik-cantik serentak bersyahadat masuk Islam. Katanya kami masuk Islam gara-gara Palestina. Di Inggris, di Prancis tidak terkira orang sekarang ini berdui-dui masuk Islam. Di Amerika, di Jerman, orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim pada baca Quran, belajar Quran. Mereka melihat ada iman di Palestina. Jadi tentang Palestina, Masya Allah, memang sedang terjadi penderitaan dahsyat di sana. Memang sedang terjadi genosida di sana. Sampai hari ini Israel makin gila dan makin buta. Sampai hari ini Amerika Serikat sudah digelari di bagai-bagai dunia hari ini sebagai negara penolong terorisme Israel. Baik Bapak Ibu, apa yang mau kami sampaikan tentang Palestina? Bapak Ibu, kita semua hidup tenang di sini ya. Alhamdulillah. Kita masih punya tabungan. Kita masih ada pekerjaan, masih ada pemasukan. Ya Pak ya. Keluarga kita lengkap, rumah kita ada, Masya Allah lah. Masjid-masjid kita Masya Allah di mana-mana ada. Kita punya aset di mana-mana, Masya Allah. Ya, hadirin, saudara kita di sana satu pun mereka nggak punya lagi. Nggak punya. Semua rumah mereka boleh dikatakan hanya tersisa 25% lagi dari rumah-rumah yang ada se-jalur Gaza. Tinggal 25% lagi Pak. Sisanya hancur, hancur-hancurnya. Perabotan rumah, lemari, pakaian habis, keluarga habis. Anak kecil usia ini sudah tidak tahu lagi kemana dia akan panggil papa, mama, ayah, bunda, abi, umi. Udah nggak ada. Tidak terkira banyak janda-janda yang tidak ada suami. Wanita-wanita terkapar di mana-mana meninggal dunia. Hari ini orang tidur di pelataran, langit tidak menjadi atapnya. Ya, kemudian sandaran bahan bantalnya adalah puing dan reruntuhan bekas bom. Cuma itu wahai hamba-hamba Allah. Mereka benar kata hadis Nabi, mereka pasti menang. Mereka pasti menang. Tapi sebelum mereka menang, mereka manusia. Mereka menanti adakah kita. Alhamdulillah dari seluruh dunia yang termasuk sangat loyal kepada Palestina adalah
kita. Tapi wahai Bapak Ibu, seharusnya posisi kita saat ini, posisi kita adalah di posisi Ansor yang menolong Muhajirin. Seharusnya saat ini. Coba saya bertanya kepada kita semua nih, tanpa terkecuali, apakah Bapak Ibu kira-kira, ya, saya bertanya mungkin kepada ketua umum kita, ketua umum punya berapa istri? Satu, maaf ya. Punya berapa anak? Anak ada 4, istri ada 1, beliau 1. Berarti kan 6 orang ya yang dihidupi sekeluarga. Orang tua ada sama kita? Almarhum, Masya Allah. Udahlah pokoknya 6. Kira-kira ketua umum kita ini kalau seandainya ambil 1, 2 atau 3 orang anak yatim atau saudara muslim kita yang masih hidup di Palestina, lalu gabungkan dalam hitungan keluarga yang kita nafkahi, sanggup nggak? Insya Allah bisa. Kalau begitu buat jaringan khusus di rumah. Makan pagi kita ini untuk makan pagi, wahai saudaraku. Makan siang kita ini untuk makan siang, wahai saudaraku. Makan malam kita ini untuk makan malam, wahai saudaraku. Ada rezeki kita ini untuk beli baju baru, wahai saudaraku. Aku tahu bajumu semua sudah terbakar, sudah hancur dengan dibomnya rumahmu. Ini kuberikan baju barumu. Ini pakaian dalammu. Ini sabunmu, sampo dan sebagainya. Kalau ada acara-acara di mana kita tolong Palestina, bawa itu. Atau kita punya nomor rekening, ada NGO yang kita yakini amanah, maka titipkan kepada mereka. Ya Rabb, sampaikan ya Allah. Maka setiap keluarga muslim, kami seru Pak, kami minta hadirkan di keluarga kita ada orang Palestina. Siapa orangnya biar Allah yang atur. Nggak usah kita ketemu, tapi cukup di akhirat kita panen pahala. Kirim terus, kirim. Wahai hamba-hamba Allah, lewat NGO mana saja, insya Allah Ta'ala sampai. Insya Allah Ta'ala. Tapi memang kemarin 2 minggu yang lalu kami ketemu dengan keponakan kandungnya Ismail Haniyah. Siapa Ismail Haniyah? Pimpinan Hamas yang ada di Qatar, di Doha, Qatar. Beliau mampir ke Jakarta dan ketemu dengan kami. Waktu kami acara Tabligh Akbar, beliau ada, namanya Syekh Abdullah bin Abu Bakar Abdul Karim. Kami tanya, Syekh, apa kabar? Beliau mengatakan kabar baik. Bagaimana perjuangan? Insya Allah Allah bersama kita. Masya Allah. Bagaimana menurut Syekh tentang kebangkitan dunia Islam hari ini? Dekat sekali dengan izin Allah. Allah akan izinkan kita kembali sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lalu pesan beliau adalah, tolong sampaikan pada saudaraku di Indonesia. Sampaikan pada mereka semua. Semua bantuan mereka lewat NGO apapun yang amanah, insya Allah sampai. Mau lewat Lazismu, mau lewat Dompet Duafa, mau lewat Aca, mau lewat Bang Oni, mau lewat Husein Gaza, mau lewat apa saja, insya Allah sampai. Tapi satu pesan saya, kata beliau, tolong jangan kalian lewatkan, kalian tumpangkan titipan kalian, bantuan kemanusiaan kalian kepada kedutaan Palestina yang ada di Jakarta. Kenapa begitu sih? Kami tanya. Kami tak percaya dengan mereka. Sejauh ini kami rakyat Palestina kecewa habis dengan mereka. Karena perundingan demi perundingan mereka lakukan dengan Israel, sejengkal demi sejengkal, sekecamatan demi sekecamatan, sekota demi sekota, seprovinsi demi seprovinsi Palestina hilang dari milik Israel. Dan itu di meja perundingan lewat mereka. Kami menganggap mereka pengkhianat perjuangan. Selama mereka masih seperti itu dengan Israel, pakai perundingan, kalau bagi kami prinsip kami jelas, penjajah wajib enyah dan harus diusir. Nggak ada cerita mereka berunding dengan kita. Orang Yahudi itu kata Allah dalam surat At-Taubah, la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimmah. Mereka tidak akan pernah mengindahkan dan mereka tidak akan pernah menepati janji mereka, sekalipun tidak akan pernah. Coba lihat, 39 kali resolusi PBB keluar untuk menertibkan Israel. Nggak ada satu pun yang mereka indahkan, Pak. Bahkan kemarin gencatan senjata yang cuma 4 hari, baru 1 jam selesai penandatanganan, 1 jam udah nembakin orang rakyat Palestina lagi, betul tidak? 12 orang korban. Jadi nggak ada yang bisa dipercaya. Jadi kata beliau, sebelum PLO ini,
ya, pemerintah otoritas Palestina yang ada ini tidak ikut bersama kami mengusir penjajah Israel, kami akan percaya dengan mereka. Jadi kalau kalian mau dengarkan, salurkanlah lewat apa saja silahkan, insya Allah sampai. Tapi kalian jangan salurkan lewat kedutaan Palestina. Kalian sama dengan membantu Israel. Mereka adalah ujung tombak, kaki tangan dan juru bicara Israel. Maaf, saya hanya menyampaikan karena kita orang ikhlas dan dia tahu tidak semua rakyat Indonesia orang kaya, banyak orang miskin yang peduli dengan Palestina. Dengan susah payah dia menyumbang, tahu jatuhnya ke tangan Israel. Itu yang kami harus antisipasi. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Nah, dengan izin Allah, mohon doa. Tanggal 24 Desember besok ini, saya akan berangkat biasa bawa rombongan kembali beribadah di Masjidil Aqsa. Tadi Mama kita menyampaikan sudah banyak seruan para ulama-ulama di dunia hari ini mengatakan kunjungi Aqsa, kunjungi Aqsa. Yang berangkat umroh ambil umroh plus Aqsa. Saya perlu sampaikan ini kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun Zulkifli Muhammad Ali bawa rombongan jamaah Pak umroh plus Aqsa minimal 2 kali 1 tahun. Biasanya tiap Isra Mi'raj insyaallah taala saya selalu bawa jamaah. Kemarin Februari Isra Mi'raj umroh plus Aqsa 214 orang jamaah saya bawa. Aman. Ya, kan lagi perang. Yang perang itu di Gaza. Kita dikasih visa turis. Kalau visa turis masuk ke dalam negara, yang negara itu beri kita visa turis, kita jamin aman, Pak. Kita prioritas aman bagi mereka. Sementara rakyat Palestina sangat merindukan kita, sangat mencintai kita, sangat sayang kepada kita. Jadi rakyat Palestina tidak akan membiarkan kita tersakiti. Sementara Israel dengan tentaranya sangat menjaga. Kenapa? Kita dianggap tamu negara bagi mereka. Kita dianggap pahlawan devisa bagi mereka. Jadi kaum muslimin jangan khawatir ya, kita berangkat. Bukankah Nabi bersabda, la tasyuddu rihal illa ila thalathati masajid. Kamu tidak boleh menyiapkan anggaran khusus buat bepergian jauh kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, kata Nabi. 3 masjid. Pertanyaan wahai Bapak Ibu, kenapa ya selama ini kaum muslimin memotong hadis ini? Kok yang dikunjungi cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Padahal kata Nabi ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apa jawaban kita nanti? Jadi perlu kami jelaskan sesuatu. Insya Allah tinggal 5 menit lagi, 15 menit lagi, tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu. Wahai Bapak Ibu kami cintai, ketahuilah. Kata imam-imam Masjidil Aqsa, kata khatib-khatib Masjidil Aqsa dan rakyat Palestina yang ada di Baitul Maqdis, apa kata mereka? Wahai saudara kami Indonesia, kami bersyukur kepada Allah kalian tetap datang ke Aqsa. Demi Allah, selama kalian tetap berkunjung ke Aqsa, selama itu juga Masjidil Aqsa tetap berdiri. Tapi kalau kalian sudah tak datang lagi ke Aqsa, betul ya Pak ya, orang Palestina satu pun tak ada yang boleh sholat di Masjidil Aqsa. Seluruh Arab nggak ada satu pun yang boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Ya seluruh Arab, jangankan rakyat muslim yang ada dari Arab, presiden saja nggak diizinkan untuk bisa sholat di Aqsa. Hari ini Pak, la ilaha illallah. Bahkan imam-imam masjid yang jaraknya cuma 7 km dari Masjidil Aqsa sampai nangis menyampaikan kepada kami, doakan kami. Sudah 33 tahun kami tidak bisa sholat di Aqsa. Ya Rabb, sebegitu sulitnya. Tapi kita dari Indonesia, Allah, mudah kita ke sana. Jadi apa kata khatib-khatib itu, imam-imam Masjidil Aqsa? Selama kalian masih ada, selama ini Aqsa ada. Tapi kalau kalian sudah tidak ada lagi, datang kemari. Israel punya bahasa di hadapan dunia. Aqsa sudah dilupakan, Aqsa sudah tidak dibutuhkan, dan kami akan bangun kuil Sulaiman, Solomon Temple di atas Aqsa ini. Dihancurkan oleh mereka. Tapi selama kalian datang, mereka tidak akan menghancurkan. Jadi ini sebenarnya kedatangan kita ke sana ikut melestarikan dan menjaga eksistensi Masjidil Aqsa. Ingat itu satu. Yang kedua Pak, yang kedua, kalau kita ke Palestina, Bu, kalau kita ke Palestina, otomatis kita pakai jasa guide dari mereka. Kita pakai jasa transportasi dari mereka. Kita akan beli makanan dari mereka. Kita akan beli souvenir handmade dari mereka untuk oleh-oleh di sini. Dan kita akan menyewa penginapan dari mereka. Betul ya?
Bapak Ibu, dengan itulah cara mereka untuk terus bertahan hidup. Selama kita datang ke sana, selama itu perputaran ekonomi mereka ada. Jadi kata mereka, kalianlah sebenarnya yang mempertahankan kami ini tetap ada. Prinsip kami, selagi kami masih hidup, selagi kami masih ada, kami akan teruskan menjaga Palestina dan berjuang memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Kami mewakili kewajiban yang ada di pundak kalian semua. Tapi mereka nggak mau minta-minta. Mereka bangsa terhormat. Mereka nggak mau minta-minta, sedekah-sedekah itu nggak mau. Tapi maunya mereka, belilah ini handmade kami, ini buatan souvenir kami, kita beli, kita bawa hadiahkan di Indonesia. Tasbihnya Pak, dengan warna bendera Palestina, cakep. Itu buatan tangan mereka. Kemarin saya bawa tasbih itu, ada jemaah yang bilang, Buya, lelang sama kami untuk Palestina Buya. Masya Allah, minta tasbih saya di tangan saya untuk Palestina. Ada saya pakai sal dari Palestina, resmi buatan rajutan tangan Palestina. Buya mau nggak sal yang Buya pakai, yang sal Palestina itu, saya beli 10 juta untuk Palestina. Silahkan saya bilang, lepas langsung. Cantik-cantik Pak buatan tangan mereka. Oke ya, jadi itu yang kedua. Alasan yang ketiga Pak, kenapa kita harus ke Palestina? Kenapa kita berkunjung? Karena kata Rasulullah, waktu Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dengan 3 doa. 2-nya sudah Allah kabulkan, yang satu lagi saya yang aminkan kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad yang mengaminkan sampai nggak kira-kira? Sampai ya, pasti kabul ya. Apa doanya? Yang ketiga, ya Allah, siapapun hambamu yang datang dari rumahnya lalu sholat di Masjidil Aqsa ini 2 rakaat saja ya Allah, maka janganlah engkau biarkan sebelum dia keluar dari Masjidil Aqsa kecuali seluruh dosa kecil dan dosa besar yang pernah dia buat seumur hidupnya, engkau ampunkan seluruhnya ya Allah. Itu doa Nabi Sulaiman yang ketiga yang diaminkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita ini, dosa kita siapa yang gak berdosa di antara kita ya? Insya Allah niatilah ta'ala sholat di Masjidil Aqsa, maka semua dosa kita digugurkan seluruhnya oleh Allah. Itu baru sholat 2 rakaat. Lah bagaimana kalau kita sholat 5 waktu situ berjamaah, pakai ada tahajudnya, ada duhanya, ada sholat sunnah syuruknya, Masya Allah, ditambah dengan tausiah. Jadi Bapak Ibu, ini anjuran kami, yuk sama-sama Pak ke Masjidil Aqsa lah. Silakan, banyak terpet-terpet yang sudah mulai membawa jamaah sekarang ke Masjidil Aqsa, berangkat dengan mereka. Kalau bareng dengan Zulkifli Muhammad Ali silahkan juga, nggak apa-apa, pilih saja. Pokoknya umroh plus Aqsa, umroh plus Aqsa, umroh plus Aqsa, aman. Begitu ya Pak ya. Dan terakhir mereka sangat senang dan bahagia kita datang. Orang Indonesia datang, Palestina senang. Dan yang kelima Bapak Ibu, tanda-tanda cerita Rasulullah tentang akhir zaman di Palestina itu ada 3 tanda besarnya, dan kami selalu berkunjung ke 3 tanda besar itu. Tentang terlepasnya ikatan yang memborgol Dajjal. 3 tanda itu kami datangi terus bawa jamaah, sehingga iman jamaah terdongkrak, sehingga iman mereka menjadi mengkristal. Dan ini biasanya kita bawa sambil banyak keterangan-keterangan bersejarah yang ingin kami jelaskan di Masjidil Aqsa. Oke Pak, terakhir Bapak Ibu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa lawan kezaliman Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Ikutlah berperang mengalahkan mereka dengan cara boykot semua produk mereka. Apakah produk itu untuk kecantikan, untuk urusan minuman, makanan, untuk dapur, atau termasuk elektronik, otomotif, apa saja produk mereka. Dan negara-negara yang bersekutu dengan mereka, produk-produk mereka itu boykot semua. Kalau kita beli hukumnya haram, dosanya sama dengan dosa membantai saudara muslim kita di Palestina. Jadi haramkan kita belanja barang-barang mereka. Jangan dipakai, jangan menjualnya, dan jangan kerja di pabrik-pabriknya. Stop. Hari ini luka yang begitu dalam dari ekonomi Israel sudah tak bisa disembuhkan Pak dalam waktu yang panjang gara-gara boikot ini. Sekarang yang memboikot bukan orang Indonesia saja, hampir seluruh negara sedunia sepakat memboikot produk Israel. Masa kita orang Islam tidak sekental semangat orang-orang non-muslim di luar Indonesia kita? Jadi layak sekali kita perhatikan Pak, sabun-sabun, sampo-sampo, makanan, barang-barang dapur Halo, Ibu cek betul-betul lagi ya Bu ya. Ada barang-barang mereka enggak? Kalau ada, pilihannya 2.
Kalau iman Bapak Ibu level menengah ke atas, yang ada musnahkan. Itu tapi kalau imannya menengah ke bawah, habisin dulu. Jangan beli lagi yang itu, gitu ya. Rasanya mungkin kita sedang-sedang aja kali ya. Level menengah ke bawah, itulah sama dengan saya. Baik Bapak Ibu, itu penyampaian kami. Dan sekarang malam ini, kalau Bapak Ibu ingin titip sesuatu untuk mereka, kami sampaikan dengan tangan kami. Tanggal 24 Desember, titiplah. Kalau Bapak ingin titip, bismillah ya, titip kami satu. Titip kami satu. Kemarin kami kurban. Berkurbannya langsung di Gaza, Palestina. Kami bagi dua, satu di Gaza, satu di Baitul Maqdis. Disaksikan oleh jemaah, bercucuran air mata mereka. Bagaimana sembelihan mereka disembelih langsung di sana, Pak. Dan bismillah, kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyumbang kepada mereka, tafadhol, persilahkan. Mungkin melalui NGO atau melalui yang dititipkan kepada kita akan bantu sampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah kita di malam hari yang penuh berkah ini. Apa Bang? Oke, baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan kita ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, wahai Rabb kami, berilah rahmat-Mu yang luas kepada suku Koto ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman seluruh personil laki-laki, wanita, tua, muda dari suku Koto ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah agama mereka, tumbuhkan rasa takut berbuat dosa dan maksiat kepada setiap muslim muslimah di suku Koto ini ya Allah. Wahai Rabb kami, eratkan, rapatkan tali persaudaraan kami di suku Koto ini ya Allah. Ya Rabb, karenamu kami bertemu, karenamu kami bergaul, karenamu kami berpisah, dan demimu kami kelak berkumpul lagi di akhirat. Dan masukkan kami semua, bertetanggakanlah kami di dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berdoa kepadamu di malam hari ini. Apa tausiah yang kami sampaikan malam hari ini, sampaikanlah ke hati daripada warga masyarakat keluarga besar suku Koto yang hadir malam hari ini ya Allah. Dan jadikan mereka semuanya mampu membentengi diri mereka agar tidak termasuk di antara yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rabb, ya Allah yang Zat yang kami sembah, kami berdoa kepadamu ya Allah tentang Palestina yang tercinta. Ya Allah, tolonglah rakyat Palestina yang masih hidup saat ini ya Allah. Ya Allah, terlalu berat dan sangat berat ujian yang sedang Kau timpakan kepada mereka. Semuanya Kau ambil dan mereka masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Semuanya Kau izinkan berlaku dengan sangat keras dan mereka tetap memuji-Mu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mereka tetap optimis dan mereka tetap yakin kepadamu. Ini luar biasa ya Allah. Ya Allah, kami sayang kepada mereka, kami mencintai mereka, kami ingin menolong mereka ya Allah. Tapi banyak sekatan dan penghalang yang menyampaikan kami untuk bisa membelai mereka, anak-anak kecil kami, yatim piatu yang ada di sana. Kami ingin membalut luka-luka orang yang cedera, kami ingin ikut menyuapkan makan orang yang kelaparan, kami ingin tolong mereka ya Allah. Tapi kami banyak memiliki kekurangan untuk ke sana. Kami mohon kepadamu, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang tak hadir di tengah-tengah mereka. Ampuni kami ya Allah. Yang bisa kami lakukan adalah mendoakan mereka kepadamu ya Allah. Yang bisa kami mintakan mendoakan mereka kepadamu dan membagi harta yang Kau percayakan kepada kami untuk disediakan sedikit sebanyaknya buat mereka ya Allah. Sampaikanlah untuk mereka. Ya Rabb, kami berazam mulai malam ini kami ingin ambil 1-2 orang rakyat Palestina yang masih hidup, yang sedang berjuang saat ini untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan dan untuk memperjuangkan bebasnya Masjidil Aqsa dari cengkeraman. Kami ingin ambil 1-2 orang dari mereka masuk dalam tanggungan hidup kami ya Allah. Maka tolong kami dalam mencari rezeki dan izinkan rezeki yang kami sisipkan buat mereka sampaikan kepada mereka ya Allah. Dan jadikanlah itu bukti di hadapan-Mu untuk kami bahwa kami beriman ya Allah. Jadikan itu
itu bukti di hadapan-Mu tentang kami, bahwa kami peduli ya Allah. Dan jadikan itu bukti dari-Mu di sisi-Mu ya Allah tentang kami, bahwa kami ikut dalam perjuangan pembebasan Palestina ya Allah. Ya Rabb, lapangkan rezeki kami, mudahkan urusan kami, dan gantilah setiap kebaikan yang sudah kami infakkan buat Palestina dengan ganti yang lebih baik, dengan ganti yang lebih banyak, dengan ganti yang lebih berkah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami masih punya tabungan, usaha kami masih ada, keluarga kami masih lengkap, rumah kami juga Masya Allah. Ya Allah, tidak ada yang penghalang yang menghalangi kami, kecuali adalah kebakhiran dan kekikiran kami. Dan kami mohon kepadamu, izinkan kami mampu menghancurkan dan mencampakkan belenggu-belenggu kebakhiran ini ya Allah, sehingga kami bisa dermawan untuk Palestina ya Rabb. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, tolonglah para mujahidin yang sedang berjihad di Gaza, Palestina ya Allah, untuk mempertahankan tanah air dan memerdekakan kembali Palestina yang terjajah. Ya Allah, lenyapkanlah Israel, penguasa dan negara haram ilegal ini ya Allah. Ya Allah, lenyapkanlah mereka sehilang-hilangnya, dan izinkan kami menyaksikan Israel lenyap dari peta dunia kembali ya Allah. Ya Rabb, seluruh negara-negara yang bersekutu, yang bersekongkol, yang ikut pro dan bahkan menolong dengan militer, dengan dana, dan bahkan dengan alutsista tempur, jadikan semua negara ini Engkau bangkrutkan mereka semua ya Allah. Engkau lumpuh lemahkan mereka ya Allah, dan Engkau jadikan mereka terhina dalam hidup ini. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, kami pesantren kami di Payakumbuh, Sumatera Barat, di pedalaman nun jauh daerah perbukitan, bersebelahan dengan hutan lindung. Jadi kalau ada tokoh-tokoh nasional, dai-dai nasional kalau datang, mereka agak kaget Bapak Ibu. Ya Allah, orang sekali berbuya kok tinggalnya di pelosok dunia, di ujung dunia. Begitulah pilihan kami Bapak Ibu. Nah sekarang kami meniru cara terhormat Palestina dalam menghidupi dirinya. Apa yang kami lakukan? Kami buat apa yang digambarkan Nabi dengan cara yang sahih sesuai ajaran Nabi, yaitu kata Rasulullah, bila kamu sakit maka dua penyembuh yang pasti menyembuhkan kamu, Al-Quran dan madu. Maka madu kami ambil yang terbaik, lalu kami ruqyah dengan ayat-ayat pilihan. Kami doakan dengan doa-doa Nabi khusus untuk kesembuhan. Lalu kami sholatkan 2 rakaat, kami doakan dengan doa pribadi, siapapun yang mengkonsumsi ini Allah sembuhkan mereka dengan izin-Mu. Maka selesailah sudah, lalu jadilah kemasan ini. Ini kemasannya Bapak Ibu, sudah diruqyah, madu yang memiliki cita rasa bau yang sangat enak, dan jangan tanya tentang berapa yang sudah Allah sembuhkan dari hamba-hambanya. Keuntungan ini 100% adalah untuk pondok pesantren, 100% adalah untuk mahasiswa yang kita kuliahkan di Timur Tengah hari ini. Ada 18 orang, kita beasiswai Pak. Biayanya kita ambilkan dari sini. Masya Allah ya Bapak Ibu. Jadi kita juga sedang membangun masjid, kita sedang membangun pesantren. Maka kami tidak bisa minta-minta. Kami ingin berikan kepada umat, silakan umat juga memberikan untuk agama Allah. Jadi Bapak Ibu, ini ada harganya. Bapak silakan lebihkan dari harga itu. Harganya berapa sekian, maka lebihkanlah. Bapak lebihkan, itu kembalinya 100% buat Bapak Ibu. Tidak cukup dengan harga segitu, semua keuntungannya 100% kembali untuk tabungan Bapak Ibu. Karena 100% adalah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan kesturi ini. Ini dia asli dari India, kita impor. Lalu kami ruqyah juga. Ada 2 botol, botol yang gemuk untuk bapak, botol yang ramping untuk ibu. Baik Bapak Ibu, setelah diruqyah dia memiliki khasiat ganda, mampu menghilangkan gangguan jin, sihir, ain dan setan. Cara menggunakannya buka, oleskan di ubun-ubun. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu
di belakang telinga kita bismillah Allahu Akbar, lalu di urat nadi kita bismillah Allahu Akbar, lalu di ketiak kita sekali oles bismillah Allahu Akbar, dan lubang pusar bismillah Allahu Akbar. Doa, ya Allah, bila memang di diri hamba, di diri anak hamba, keluarga hamba ada sihir, ada gangguan jin, setan, lenyapkan, enyahkan mereka semua ya Allah, berkat kesturi yang telah diruqyah ini. Lakukan itu berulang-ulang, minimal pagi dan menjelang tidur, pagi menjelang tidur, Allah lenyapkan mereka dengan izin Allah. Ini sama 100% keuntungannya kembali untuk menolong agama Allah, tabungan akhirat Bapak Ibu. Jadi ini nggak masuk ke kantong-kantong pribadi, tidak masuk ke kantong-kantong pribadi, masuknya adalah untuk dakwah, untuk fi sabilillah. Dapatkan, ambil manfaatnya, dan bersyukurlah kepada Allah. Yang menyembuhkan bukan ini, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu fina fikum. Mari kita baca surat Wal Asri bersama-sama. Barang-barangnya ada di sana ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Mari baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini sebelum dia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa kecil yang terlanjur dia buat sebelum itu. Yuk sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.